Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Awaludin Ahmad. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas alat ukur, yaitu silinder bore gauge, yang mana alat ukur ini digunakan untuk mengukur diameter dalam silinder dan nantinya bisa juga untuk mengetahui keovalan suatu silinder. Kita masuk ke bagian-bagian silinder bore gauge. Ini yang pertama ada dial indikator. Fungsinya ini nanti untuk mengetahui hasil ukur silindernya. Terus kemudian di sini ada batang silinder bore gauge. Ya, fungsinya ini nanti untuk pemegang dialnya. Terus selanjutnya ada root atau anvil seperti ini. Di sini rootnya paling kecil itu 35 mm. Terus kemudian paling besar ini ada 60 mm. Ya, jadi ini terdiri dari 6 bagian root, ya, 35, 40, 45, 50, 55 dan 60. Terus selanjutnya dilengkapi juga dengan washer. Ya, washer. Washer ini terdiri dari 4 bagian, 0,5, 1 mili, 2 mili dan 3 mili. Untuk melakukan pengukuran diameter silinder menggunakan silinder bore gauge, kita tidak bisa hanya menggunakan alat ini saja. Ya, jadi kita butuh beberapa alat yang lain, diantaranya ada jangka sorong, terus kemudian ada mikrometer, terus selanjutnya ada stand mikrometer, dan tentunya benda yang akan diukur, yaitu silinder sendiri, ya. Oke, kita masuk ke prosedur penggunaan silinder bore gauge. Yang pertama, kita ambil batang silinder bore gauge-nya, terus kemudian di sini ada dial indikatornya. Bagian yang bergerak ini silahkan masukkan ke batang silinder bore gauge. Sebelumnya ini kendorkan dulu, kemudian dimasukkan seperti ini dan ditempatkan di angka 1 untuk jarum yang kecil seperti ini. Ini jarum yang kecil, dapatkan di angka 1, terus kemudian baru dikencangkan. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengukuran kasar diameter silinder ini menggunakan jangka sorong. Tujuannya untuk menentukan root atau washer yang akan kita gunakan. Kita ukur dulu ini. Nah, hasilnya ini ya 58,30 mm. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemasangan root dan washer. Jadi di sini saya menggunakan root ukuran 55, terus kemudian saya tambah washer ukuran 3 mili jadi 58 mili, dan saya tambah lagi washer ukuran 1 mm. Jadi di sini ukurannya 59 mm. Sedangkan pengukuran kasar tadi itu adalah 58,30 mm. Jadi ada selisih 0,70 mm. Kenapa demikian? Karena saat kita mau melakukan pengukuran di silinder, ya, jadi root dan washer yang kita gunakan ini harus lebih besar dari ukuran kasar, tetapi tidak boleh melebihi 1 mili untuk selisihnya, ya, sehingga nanti di sini misal ada cekung atau lubang, ya, ini nanti bisa akan terukur. Tapi jika nanti untuk pengukuran kasar, katakanlah tadi 58,30, terus kemudian saya menggunakan 58 saja seperti ini, ya. Nanti saat
dial ini, silinder burkik ini dimasukkan ke dalam silinder ya, dimasukkan ke dalam silinder sini. Nah, ini nanti langsung blong ya, seperti itu. Untuk pemasangannya seperti ini ya, ini kita lepas terlebih dahulu seperti ini, terus kemudian kita ambil root, terus washernya ya, kita pasang seperti ini, terus kemudian kita masukkan, nah seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini baru kita tutup dan kencangkan. Selanjutnya ke proses pengukurannya. Jadi di bagian silinder ini untuk proses pengukurannya dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi di sini ya kurang lebih 10 mili ya, dari atas sampai bawah ini kurang lebih, ini bagian atas. Terus kemudian diambil di tengah-tengah, ini bagian tengah. Terus kemudian di bawah ya, dari bawah ke atas kurang lebih 10 mili juga, itu bagian bawah ya. Jadi di sini ada 3 pengukuran, atas, tengah, dan bawah. Terus kemudian di silinder burkik, di silinder itu juga ada pengukuran X dan Y, ataukah ini X, ini Y, bebas ya. Jadi di sini ada X, Y bagian atas, terus kemudian XY bagian tengah, XY bagian bawah. Jadi totalnya di sini ada 6 pengukuran. Selanjutnya ini di contoh pengukuran. Di sini saya akan coba mengukur diameter silinder bagian tengah. Tapi sebelumnya kita tepatkan dulu jarum panjang ini di angka 0 ya, seperti ini. Terus kemudian kita kunci. Terus selanjutnya kita masukkan bagian yang bergerak terlebih dahulu ini ya, kita masukkan ke sini seperti ini. Jadi masukkannya miring seperti ini dulu, nah seperti ini. Terus kemudian kita posisikan di bagian tengah. Nah, di sini akan bisa lihat kan, nah seperti ini. Nah posisinya ini tegak lurus ya. Jadi kalau kita geser ke sini, ini jarumnya ini akan bergerak. Nih, kita bisa lihat. Nah, ini kalau kita geser ya seperti ini, kanan atau ke kiri. Nah, ini nanti jarumnya akan bergerak terus. Nah, ini silahkan ditempatkan posisinya tegak lurus. Ini berhenti di angka 15 ya. Jadi dari 0 ke sini ke kanan ini di angka 15. Setelah itu kita ambil seperti ini. Selanjutnya kita ambil mikrometer yang kita sudah letakkan di mikrometer stand seperti ini, dan tentunya ini sudah dikalibrasi ya. Nah, kita letakkan dulu seperti ini. Terus selanjutnya kita ambil silinder burkiknya, kemudian kita tepatkan seperti ini. Oke, kita tepatkan seperti ini. Jadi harus pas ya. Kita putar sampai di angka 15. Itu kelihatan ya, jalannya di angka 15. Saya zoom seperti ini biar kelihatan. Nah, ini kita putar sampai di angka 15. Jadi di sini hasilnya untuk diameter bagian tengah silinder ini adalah 59,99 mm ya. Jadi sekali lagi, untuk pengukuran diameter silinder ini pembacanya tidak langsung di silinder burkiknya, tapi pembacaannya nanti di mikrometer seperti ini. Mungkin ini untuk penjelasan saya terkait dengan penggunaan silinder burkik untuk mengukur diameter silinder. Mungkin ada beberapa cara yang lain, dan nantinya mungkin cara yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi rekan-rekan sekalian untuk melakukan pengukuran menggunakan silinder burkik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.